Aduh, saya nggak pernah mau bilang, karena dengan harapan bahwa mungkin kalau saya nggak bilang ini adalah perkosaan, pelecehan seksual, mungkin ini kayak nggak terjadi ya sama saya. Iya kan denial-denial seperti itu yang justru kita udah mesti tahu bahwa ketika seorang anak laki-laki sudah mimpi basah, dia sudah punya kemampuan, spermanya berarti sudah punya kemampuan untuk menghamili anak perempuan. Perempuan ketika sudah menstruasi, dia sudah punya kemampuan untuk bisa dihamili. Bahkan ada budaya yang begini kan, kalau anak perempuannya sampai diperkosa, itu keluarga laki-lakinya diberi hak untuk membunuh si korban. Nah, keberhasilan grooming itu juga ternyata ada beberapa taktiknya yang dijalankan oleh si predatornya ya. Pertama itu jadi mesti ada yang namanya boundary erosion. Jadi kayak antara kamu sama saya udah hampir tidak ada batasnya lagi. Sehingga akhirnya seakan-akan mereka tuh kayak satu kesatuan. Iya. Nah, pada saat begitu, jadi akhirnya pada saat dia mau melakukan apa, ya dianggapnya memang itu buat kepentingan bersama. Akhirnya si anaknya diarahkan untuk bisa melihat seperti itu. Iya. Bahwa tetap bahwa yang diajarin orang tuanya bahwa harusnya tetap ada batas di mana dia tidak boleh menyentuh kamu secara tidak layak gitu. Aduh, I agree. Itu ditembus. Nah, Ya. gini dok, gara-gara dokter bilang gini saya jadi ingat. Ketika saya memberikan seks edukasi, Ya. ada satu yang sering bikin orang tua agak shock. Ya. Ya, salah satu bagian dari seks edukasi adalah boundaries, healthy boundaries. Lalu saya bilang, nih, kalau nggak gara-gara pandemi, ini adalah salah satu silver lining dari pandemi menurut saya. Bahwa kita diajarkan untuk tetap bisa sopan santun tanpa sentuhan. Ya kan? Dulu kan kita mesti salaman, cium peluk cium bla bla bla. Tapi sejak ada pandemi kita boleh bisa Social distancing. tante gitu ya, bisa ada batasan gitu. Bayangkan ada beberapa anak yang ayo loh, nanti bunda nggak kasih kue loh, nanti ayah nggak kasih loh kamu makan ini es krim loh. Ayo cepet dipeluk itu omnya tantenya, ini kan teman ayah, ini kan teman bunda. Padahal anak itu harusnya dia diberi izin loh boundariesnya ketika gini, saya nggak mau ya dicubitin meskipun saya menggemaskan. Saya nggak mau ya main dipeluk aja. Kita kan harus tetap minta izin sama anak itu. Berapa kali di Indonesia apalagi, izin ya anti peluk boleh nggak, gemes nih. Kita nggak pernah kan, kalau anak-anak kita selalu ngerasa, ya itu, boundaries erosion itu. Wah, ada artis waktu itu sampai heboh banget gara-gara anaknya dicubitin pipinya sama fansnya. Terus dia marah, dia bilang, please jangan sentuh anak saya kalau nggak minta izin. Waduh, dia Langsung dicela abis-abisan mas orang, sombong banget, mentang-mentang lo kayak gitu. Lah mati aku, kalau gue juga jadi maknya jangan sentuh-sentuh anak gue, biarpun anak gue gemesin, main nyubit pipi anaknya nangis. Kesel kan maknya, terus dibilang gini, nggak bisa nih boundaries. Dasar orang Indonesia ya, ada aja yang masih kayak, ada oknum-oknum orang Indonesia kayak gitu dok. ya, yang nggak Boundaries ngerti bahwa itu erosion. penting sebetulnya ya. Dengan adanya boundaries kayak gitu kan jadinya ketika boundariesnya sehat, kita kan jadi relatif lebih terhindar dari kejadian-kejadian seperti ini kan dok. Ya. Nah terus kalau dia sudah bisa menembus boundaries itu, biasanya dia mulai melakukan sesuatu yang tidak senonoh kan? Iya. Ya, yang tidak patut, yang tidak layak. Nah tapi dia juga pintar tuh untuk membuat seakan-akan perilaku itu ada pembenarannya. Aduh, iya lagi. Ya, jadi Bener. itu ya saya melakukan ini karena apa? Saya sayang loh sama ya, kamu. gitu. Kamu lihat dong saya segini pedulinya. Kan itu menormalisasi pelaku yang buat anak-anak, aduh sebenarnya kan enggak ya. Enggak, ini kan demi kamu juga. Supaya kamu juga bisa begini-begini loh. Jadi anak kan makin, ya udah gimana ya gitu ya. Iya. Sebenarnya kan pada saat boundariesnya sudah mulai diterobos, anak itu sebetulnya mulai ada ketidaknyamanannya kan? Iya. Nah, tapi predator ini pintar sekali untuk membuat bahwa itu nggak salah gitu. Jadi it's okay seakan-akan. There's nothing wrong, Ya. tenang aja. Dan bahkan mereka lebih pintar lagi, mereka bisa membuat si korbannya itu, kamu itu unik,
kamu tuh special, makanya saya harus mendidik kamu seperti ini. Saya harus memperlakukan kamu seperti ini karena kamu tuh spesial di mata saya gitu. Nah itu cara juga untuk menguasai si anak itu. Kalau anak itu sudah mulai mau berontak tuh kadang-kadang begitu. Jadi akhirnya nurut lagi sebetulnya. Iya. Ya. Terus mereka juga menggunakan ya rasa takut. Ya, kalau kamu begini-begini ntar saya tinggal ya, saya nggak urusin lagi. Ya. Terus harusnya kan kamu kalau udah saya perlakukan seperti ini, saya sudah melakukan segalanya untuk Masa kamu. kamu nggak gitu sih Iya, ke seharusnya saya? kamu juga membalas saya dengan selayaknya gitu, ya. Terus Bener masa banget. kamu nggak punya hati nurani sih? Saya udah berjuang luar biasa buat kamu, I do mengorbankan it for you, segalanya. segala. Ah, ya bener Ya, itu sering sekali dipakai ya sama predator untuk akhirnya bisa menguasai si korbannya ya. Nah, jadi tapi juga dengan begitu akhirnya anak itu akan terus dieksploitasi, akan terus dimanipulasi ya dan akhirnya ada kerusakannya bukan kerusakan fisik aja loh sebetulnya itu. Kerusakan mental dan itu berjangka panjang juga kan Iya. buat si anak itu. Iya. Dia tumbuh sebagai anak yang takut karena kok saya diperlakukan begini tapi saya nggak bisa keluar dari situasi ini. Nah, ini nih Dok, kalau misalnya setiap korban anak saya selalu bilang begini sama orang tuanya. Bahwa ini anak biasanya dia cuma sadar bahwa dia tidak nyaman, ini adalah perilaku kasar dan sebagainya. Dia baru paham ini something to do with seksualitas biasanya ketika dia sudah akhir balik. Ya. Jadi marahnya mereka tuh bisa tertunda lama banget loh. Karena mereka belum paham itu apa. Iya. Ketika mereka udah paham, mereka tuh bisa breakdown lagi. Itu yang saya bilang gila jahat banget sih ini. Karena nggak banyak orang yang bahkan ada beberapa dalam konseling baru ya setelah mereka udah kayak 20 tahun, 30 tahun kemudian baru berani bilang, should I call it rape? I said yes, it is rape. It is sexual harassment. You just have to accept it bahwa itu and it is. Aduh saya nggak pernah mau bilang karena dengan harapan bahwa mungkin kalau saya nggak bilang ini adalah perkosaan, pelecehan seksual, mungkin ini kayak nggak terjadi ya sama saya. Iya kan denial-denial seperti itu yang justru bikin kompleksitas terapi juga jadi lebih ini ya Dok ya, jadi lebih ya, prosesnya jadi bisa jadi terhambat kan gitu. Jadi admitting itu kadang-kadang yang paling sedih adalah kalau ini terjadi pada anak-anak karena mereka punya dua proses yang berbeda. Pertamanya mereka ngerasain sakit, tapi setelah mereka paham itu apa, mereka breakdown lagi dan merasa gini, aduh bodoh banget ya aku dulu, kenapa ya aku nggak ngelawan, kenapa aku nggak doing ini, ya masih anak-anak. Ya, Gitu. saya punya cukup banyak pasien yang saat mereka udah kuliah gitu, terus mereka mulai ada depression dan segala macam, terus mereka mulai sadar bahwa it has something to do dengan masa kecil mereka di mana mereka dulu dieksploitasi, di abuse gitu ya, dan sadarnya baru di umur tertentu sebetulnya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya pendidikan mengenai seksualitas, pendidikan mengenai boundaries, itu sebetulnya dimulai di umur berapa? Dari sebaiknya? Dari lahir Dok. Justru setiap bayi yang baru lahir, saya kebetulan baru ada keponakan ya, baru umurnya dia 8-9 bulan. Dari lahir, saya sudah membiasakan lagi karena kita udah lama banget nggak punya anak kecil gitu kan. Phoebe kan udah 23 tahun. Kita sampai bilang gini, saya ingetin lagi semuanya. Please setiap mau ganti pampersnya dia, mau cebokin dia, mau pegang tubuhnya dia, kita minta izin meskipun dia belum ngerti. Jadi ketika kita terbiasa untuk mami gantiin ya popoknya ya, mami gantiin ya, mami mau pegang ya badannya, mami mau pegang ya kelaminnya. Itu membiasakan kita juga memberikan respect dan meminta izin pada si anak. Sehingga ketika sudah terbiasa kita asking permission, dia akan tahu bahwa dia itu berharga. Nah, pada saat dia besar nanti, dia tidak akan mau orang tuh sembarangan nyentuh dia. Kan dia tahu, kayaknya seumur aku udah bisa punya ingatan. Mama papaku tuh selalu minta izin loh, tanteku, omku, semua orang yang ada di rumah yang sayang sama aku selalu minta izin. Kan berarti kalau ada orang nggak minta izin, ini ada something wrong. Gitu. Menurut aku, justru boundaries dan seks edukasi harus dimulai sejak lahir. Even dari
lahir itu dia sudah harus ada habit yang Habit yang kita ini dibiasakan. biasakan bahwa I need to ask permission karena ini tubuh kamu berharga. Secara nggak langsung kan, secara psikologis kita juga menghargai kan si bayi itu, tubuhnya batasannya dia. Mungkin kira-kira logikanya gini ya, walaupun dia belum mengerti makna kata-kata, tapi dia sudah bisa merasakan emosi yang dipancarkan oleh orang-orang di sekitarnya gitu kan, sebetulnya kan? Iya, it's true. Jadi ada benarnya bahwa itu harusnya Iya. dari kecil. Tapi kira-kira mengenai seksualitas itu sendiri, memang harus diajarkan di umur kira-kira? Kalau seksualitas itu benar-benar tergantung perkembangan psikoseksualnya, Dok. Jadi kalau perkembangan psikoseksual kan bisa mulai yang kalau yang baby tadi seperti itu, terus dia gitu umur 3 tahunan itu toilet training, Dok. Itu juga adalah bagian dari seks edukasi. Habis dari toilet training terus nanti masuk masa sekolah gitu, dia harus menghargai boundaries. Saya tuh biasanya suka bikin gambar gitu ya kalau anak baru mau masuk sekolah gitu ya, baik TK, apalagi TK dan SD gitu ya. Nanti di situ saya akan kasih mereka krayon warna merah dan warna hijau. Jadi kalau warna hijau itu dia harus menuliskan bagian tubuh mana yang dia tidak suka dipegang sama orang lain. Kebanyakan anak akan nulis pipi karena banyak suka dicubit-cubitin sama orang. Dia kesel Objek ternyata. kegemasan ya? Objek kegemasan. Jadi dia suka pakai ini merah di sini di pipi gitu. Terus ya gitu kelamin gitu ya. Terus kalau yang hijau misalnya rambut ada yang oke, ada yang enggak. Saya bilang, nah kamu sama temenmu itu bisa jadi punya ini yang berbeda gitu ya, batasan yang berbeda. So belajar menghargai. Jadi if you wanna touch your friend, like ngegandeng dia, ngerangkul, bercanda segala macam, you always have to ask permission. Kayak gitu. Sampai ya apalagi kalau sudah mau ahil balik. Kita udah mesti tahu bahwa ketika seorang anak laki-laki sudah mimpi basah, dia sudah punya kemampuan, spermanya berarti sudah punya kemampuan untuk menghamili anak perempuan. Perempuan ketika sudah menstruasi dia sudah punya kemampuan untuk bisa dihamili gitu ya, bukan untuk berbuat nakal gitu ya, seperti yang sering kali diingatkan kepada kebanyakan anak perempuan. Jadi seks edukasi itu benar-benar bukanlah tutorial senggama, tapi tentang bagaimana si anak itu menghadapi tubuh dan seksualitasnya sesuai dengan perkembangan psikoseksualnya, Dok. Ya, jadi kalau kayak gitu sebetulnya sex education itu mestinya dibikin berseri ya? Iya. SD, SMP, gitu ya, Iya. SMA, jadi menikah, ya Iya, kan? iya. Seniors gitu. ya, ya kadang-kadang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak baik untuk dibicarakan, tabu untuk dibicarakan, tapi kalau nggak dibicarakan, ntar dia salah melangkah kan, gitu kan, sebetulnya Nggak pernah kan? ada guidance yang benar-benar juga sehat kan. Iya, iya. Jadi ya saya kira sebetulnya buat pengelola-pengelola sekolah juga sudah mesti mulai mempertimbangkan mengenai sex education buat anak-anaknya, anak didiknya. Bener, apalagi kalau anak SMP, SMA, jangan cuma ngasih ini aja, misalnya ngasih hukuman, wah hamil di luar nikah, dihukum nggak boleh sekolah. Lah yang melakukannya yang cowoknya misalnya nggak dihukum gitu ya, atau nggak dikasih edukasi tentang kondom gitu ya dan kesehatan seksual lainnya. Saya suka bilang oke, nggak boleh dikasih untuk apa namanya just in case of emergency kayak gitu. Tapi nanti kalau ada yang hamil jangan dikeluarin ya. Nah, tuh biasanya tuh jadi dilema tuh seks edukasi yang macam gitu. Iya, iya. Oke, jadi tadi kita tadi ngomong mengenai definisi, ngomong mengenai profil dan cara mencegahannya, kira-kira begitu. Tapi sekarang kita juga mesti berpikir mendidik mengenai kalau sudah terjadi, nah apa yang sebaiknya dilakukan? Kan sejauh ini kan yang kebanyakan malah korbannya disalahin ya. Oh my God, banget lagi. Victim blaming. Iya, itu mungkin reaksi yang pertama begitu gitu ya. Walaupun mungkin nanti kalau udah dikasih ilmunya sadar bahwa harusnya nggak dilakukan, tapi orang cenderung begitu ya. Jadi kayaknya kita perlu juga punya patokan ya, punya pedoman gimana saya kalau mencegah victim blaming itu. Ini sih sebenarnya kadang-kadang bukan juga tentang empati ya dok ya, tapi banyak orang tuh suka nggak apa ya, apakah kita harus ya empati juga, tapi kadang-kadang saya tuh suka mikir orang tuh kadang-kadang apa dia mesti mengalami hal yang sama dulu baru dia tidak melakukan victim blaming, ya kan harusnya nggak seperti itu ya. Jadi secara ide sosial tuh ada beberapa teori isi dok ya tentang victim blaming gitu. Jadi
eh, mereka tuh cenderung menyalahkan korban kekerasan tuh lebih karena gini, ada manusia yang percaya bahwa ini namanya just world belief ya. Jadi dia ini percaya bahwa dunia ini sebenarnya adil. Katanya si ini ya di pikiran mereka dunia ini adil. Jadi nggak ada hal buruk terjadi ya kalau misalnya nggak ada sesuatunya nih korban. Jadi dia percaya gini, nggak ada perempuan baik-baik diperkosa. Lah, gimana bisa milih gitu kan ya? Perempuan baik-baik tuh kayak apa? Kayak misalnya, ya itu yang membuat kenapa ya kamu pakai rok pendek sih gitu ya. Jadinya makanya kamu jadi makanya kamu jadi seperti ini. Terus kenapa kamu nggak laporin aja? Kayak waktu buku Broken String itu keluar, kok kenapa nggak ke kementerian sampai dia harus press conference lagi. Mereka bilang mereka udah sempat ke kementerian ini, mereka sempat ke ini, tapi mereka di-ignore and so on and so forth. Kan jadi malah lebih sedih lagi gitu. Kenapa nggak pergi, kenapa nggak lapor? Nih ya, kalau dalam kejadian kekerasan, itu bisa terjadi yang namanya tonic immobility. Tonic immobility itu adalah ketidakmampuan orang karena saking overwhelm-nya, mereka tuh sampai nggak bisa bergerak loh. Mereka nge-freeze. Ya. Dan nggak semudah itu. Kalau itu terjadi sama kamu, kelihatannya kan tendang aja tuh orang. Lawan aja, tonjok aja. Kalau udah nge-freeze, kalau terjadi tonic immobility, dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan si korban sendiri seringkali menyalahkan dirinya, Dok, gara-gara ini kan. Yeah. Dia ngerasa karena, aduh bego banget ya gue. Kenapa gue nggak kabur? Kenapa gue nge-freeze? Nah, kan kita nggak bisa memilih untuk nge-freeze apa enggak. Ketika dia udah bilang ini overwhelmed, ya dia udah nggak bisa. Jadi banyak yang menyalahkan korban ya karena ketidakpahaman seperti ini gitu ya, bahwa korban tuh bisa nge-freeze, dia bisa benar-benar shock nggak tahu mau ngapain dulu. Terus konsep-konsep bahwa ya emang ini harbuluk hanya terjadi pada orang yang ada kemungkinan melakukan hal-hal yang buruk juga, which is aduh. Ya, bahkan ada budaya yang begini kan, kalau anak perempuannya sampai diperkosa, itu keluarga laki-lakinya diberi hak untuk si korban. Oh wow. Gitu. Oh wow. Itu saya pikir kayaknya ada yang salah ya dengan budaya itu ya maksudnya. Karena berpikir bahwa ya ini berarti ada salahnya lu juga, makanya ya udah dibunuh aja gitu. Nah itu tuh saya rasa ya memang itu perlu dikoreksi ya. Ya melalui kita bicara ini sebetulnya salah satunya kita juga mau mengkoreksi itu ya. Dan ada juga orang yang caranya begini, ya kalau saya nggak seperti dia kelakuannya, ya harusnya saya nggak jadi korban manipulasi gitu. Kan ada orang mungkin percaya ketika dia mengatakan hal itu, nggak mungkin itu terjadi pada orang baik-baik. Dia sedang bersembunyi di balik halusinasinya dia sendiri sebenarnya ketika dia mengatakan itu ya kan, nggak lah, nggak akan mungkin terjadi sama gue kan nggak kayak dia, karena dia tuh begini, like, aduh, ya kali orang sempat milih, ya kan? Ya. Kalau dikaitkan dengan budaya patriarki gimana? Apalagi nih, ini paling gemes nih kalau dikaitkan dengan budaya patriarki. Jadi dalam budaya patriarki itu kan anak perempuan itu benar-benar tanda kutip ya second class citizen gitu. Jadi diajarkan bahwa anak perempuan tuh mesti malu, diem, harus menjaga nama baik keluarga. Kalau dokter ingat film zaman dulu tuh General Daughter. The General's Daughter. Waduh. Itu film keren itu kalau. Wah. Begitu saya punya klien yang kayak gitu, Dok, sedih saya. Saya benar-benar pas lagi klien saya cerita gini-gini, saya bilang, gila, hidup kamu tuh benar-benar kayak General Daughter. Dia bilang, iya, saya berjuang, Mbak Zoya, di dunia yang isinya laki-laki semua. I want to make my dad proud of me. Ya, tapi ketika perkosaan itu terjadi dan pada orang-orang yang dikagumi sama dia tetap tidak membela saya. Ya, exactly kayak General's Daughter. Karena iya kan? Sampai saya pikir ya ampun kalau cuma di film ya sudahlah. Tapi ini bapaknya literally bilang, udah dong please jangan mempermalukan saya. Tapi dia bilang, lah yang diperkosa saya, kok yang dipermalukan dia? Like, how do I feel? Sampai musik kayak begini. Waduh, itu ada beberapa ini ya, ada beberapa teori. Jadi
Just World Theory mengatakan susah ya orang itu mempercayai ada orang yang bisa disakiti tanpa kesalahan apapun. Bisa banget loh orang tuh tersakiti tanpa kesalahan apapun. Sama satu lagi ada penjelasannya intrinsic fear theory. Jadi mereka yang percaya bahwa perkosaan terjadi pada orang-orang yang memprovokasi pelaku. Wah, ini kejam banget ya. Karena mereka itu terbebani dengan rasa aman terhadap diri mereka sendiri. Jadi mereka ingin percaya bahwa kalau saya tidak memprovokasi pelaku, saya tidak akan jadi korban seperti orang-orang itu. Yang mungkin dia bajunya terlalu begini, bajunya terlalu begitu. Nah, menariknya saking gara-gara teori intrinsic fear ini, salah satu museum di Belgia, kalau nggak salah Dok, dia sampai punya museum isinya baju-baju dan foto-foto, jadi cuma foto segini doang ya, mukanya nggak ada. Dikasih lihat baju-baju korban bajunya longgar, nggak ada tuh yang pakai rok mini seperti asumsi banyak orang, ketat segala macam, nggak ada gitu. Sekalipun orang pakai baju ketat emang boleh diperkosa gitu ya. Tapi ada teori-teori ini yang bilang bahwa ya pasti ada sesuatu dilakukan orang itu sampai diprovokasi, nggak mungkin lah kalau nggak ngapa-ngapain dia bisa dijahatin. Ya bisa, kejadian kejahatan kan sekali lagi bisa terjadi karena ada penjahatnya, bukan Saya rasa karena nih ya, orangnya. yang bikin teori ini, jangan-jangan memang dia sendiri juga pelaku, makanya dia bikin teori ini untuk membenarkan dia Membenarkan dan dirinya dia kalau ntar gitu. dia melakukan itu juga, ini ada pembenarannya gitu. Iya, nggak mungkin lah dia Jangan-jangan ya. nggak ada kesalahannya sampai dia diperkosa. Kalau kita ingat klien kita berdua itu Dok, yang si anak itu sampai bilang gini, one day Miss Zoya, dia bilang gitu, I'm just like having a good day, like I'm just a regular kid gitu. Aku lagi santai-santai, mind my own business, ini with my friends, and then bam, I get raped gitu. Ya. Aku nggak ngerti apa yang aku lakukan dan tidak aku lakukan sehingga aku layak gitu untuk dijadikan itu saat hari itu. Hari itu tuh adalah hari biasa aja gitu. Aku lagi main sama teman-temanku, lagi ini itu, aku nggak tahu what can I do differently supaya aku tidak dipilih menjadi korban. Aku nggak bisa jawab. Nggak ada kan yang dia lakukan atau yang bisa dia tidak lakukan pada hari itu sehingga dia bisa diperkosa. Ya. Dan saya kira empati juga penting untuk kita bisa melihat korban sebagai korban. Iya. Gitu. Kalau enggak makanya keluar tuh pikiran kata-kata seperti itu. Kamu mungkin yang provoke agresi orang sama kamu gitu ya sebetulnya. Padahal ya memang kalau emang dasarnya jahat, emang dasarnya nggak punya empati, emang nggak tahu aturan, ya memang pelaku itu dengan mudahnya melakukan itu karena memang mereka ngerasa bahwa itu nggak salah gitu. Itu dari sisi pelakunya, tapi dari sisi korban kan sebetulnya pada saat dia menjadi korban itu dia tidak hanya harus memproses traumanya, tapi dia juga butuh dukungan sebetulnya. Nah sayangnya orang-orang di sekitar korban itu kadang-kadang nggak suportif. Bukannya ngerti, malah menjudge kan gitu kan. Dan itu malah mempersulit mereka ya sebetulnya. Iya, saya juga sering sedih ya Dok ketika misalnya saya membuka cerita kepada salah satu keluarga, misalnya saya mesti ini nih mengkonfirmasi ya anak Anda tuh mengalami pelecehan di rumah. Misalnya pada saat dia sedang ada di rumah gitu waktu dia masih kecil. Nah, dia kan perlu meyakinkan bahwa ini ingatannya real atau enggak nih. Kita cuma memastikan jangan sampai pokoknya bukan ibunya, bapaknya atau orang-orang yang dekat lah di rumah itu. Untuk ngasih tahu itu aja udah susah banget gitu saya untuk ngasih tahu bahwa ini anak juga nggak mau gitu punya ingatan ini, tapi sadarlah bahwa ini ada loh kejadian seperti ini. Itu seringkali bikin si orang tuanya defensif Dok, jangan bilang, wah enggak deh kayaknya kita nggak begitu, nggak mungkin lah di rumah kita ada seperti itu. Saya sampai bilang, bolehkah dengarkan anaknya dulu, dia juga nggak mau punya ingatan ini. Kenyataan bahwa tidak ada orang rumahnya, bukan bapaknya atau ibunya yang melakukan itu cukup melegakan. Tapi bolehkah jangan aja dibilang, bohong kali, cuma mimpi kali gitu. Jangan digituin dulu gitu. Ya. Aduh sedih. Ya, jadi peran orang-orang di sekitarnya, orang tua, yang caregiver itu penting ya sebetulnya kan. Iya kan. Kalau enggak ya anak itu berjuang sendiri sebetulnya kira-kira ya. Nah kira-kira bisa diuraikan. Jadi kira-kira bagaimana orang tua tuh harus mendukung
bagaimana anak itu memproses apa yang dialami gitu. Ya, jadi sebenarnya orang tua tolong ingat bahwa anak itu prefrontal cortex ya atau executive judgment-nya yaitu belum bertumbuh sempurna. Itu kan nanti dia bertumbuh sempurna itu sekitar usia 21 sampai 25 ya kira-kira ya Dok ya. Nah, pada saat mereka masih dalam masa tumbuh kembang yang seperti ini, penilaian resiko mereka tuh dan kontrol impuls mereka tuh masih sangat-sangat rendah lah gitu ya. Jadi dan pada saat mereka sedang berproses mencari identitas, mereka juga haus validasi, bukan juga karena kekurangan orang tua per se sih, tapi ya karena memang lingkungan dan cara mendidik kita nggak bisa sama. Anak-anak Gen Z gitu ya dan Gen Alpha itu terlahir dengan savvy-nya teknologi. Sementara mungkin dia dibesarkan dengan orang-orang Gen X yang seusia saya, yang dulu kita masih dalam perubahan dari wah TV kabel, dari TV hitam putih ke TV berwarna dan segala macam. Jadi mungkin kita harus lebih bijaksana menggunakan cara mendidik yang sesuai dengan zamannya. Dan kita tidak bisa lagi membanding-bandingkan dengan wah zaman saya dulu tuh mesti begini, ya nggak bisa juga. Susahnya mereka dan susahnya kita tuh beda gitu. Mungkin kita harus lebih wise gitu ya untuk melihat kebutuhan anak zaman sekarang dan pada zaman kita dulu. Di mana dulu kita membutuhkan informasi kita mesti mencari. Tapi sekarang mereka nggak butuh juga. Mereka being overwhelmed by a lot of information coming to their lap just by swiping gitu kan, up and down, scrolling gitu dengan mudahnya. Ya. Nah, jadi justru banyak ya ternyata anak korban grooming itu bukan anak-anak nakal sebetulnya ya. Iya. Tapi anaknya rajin, hatinya baik, sensitif, tapi memang dia punya kerentanan. Iya. Nah, kerentanan itu yang dimanfaatkan sebagai celah masuk sama predator, bukan untuk masuk. Nah, jadi emang tugas orang tua itu it's tough ya. Karena mereka bukan hanya harus membesarkan anak saja, tapi juga menyiapkan anaknya untuk tidak mudah dimanipulasi, kelemahan-kelemahannya gitu ya. True. Dan itu memang perlu knowledge mengenai itu. Jadi nanti membesarkannya bukan orang tua saya ngajarinnya gini, berarti ini pasti bener lah saya terapkan lagi sama anak. Tapi memang mereka perlu ngerti basic psychology juga sebetulnya ya untuk membesarkan anak, menyiapkan anak ya. Ada lagi saya? Ya, jadi sebenarnya kita dapat melindungi misalnya tanda-tanda grooming ya yang bisa kita perhatikan pada anak kita, tapi please jangan denial ya para orang tua. Lihat kalau anak udah mulai tiba-tiba tertutup soal gadgetnya, itu ya mereka sangat-sangat anxious kalau misalnya gadgetnya dipinjam sama orang tuanya. Terus ketika mereka udah berubah banget sikapnya. Misalnya anak ini biasanya ceria tapi dia jadi pendiam luar biasa. Kalau dia pendiam tapi dia tiba-tiba sangat-sangat mudah agitate kayak megang gelas tiba-tiba jatuh gitu ini itu jadi tiba-tiba apa sih namanya senewen kali ya gitu apapun yang dilakukan tuh penuh dengan kecemasan di rumah, mudah marah pada kita untuk hal-hal yang terlalu sepele gitu ya, kayak misalnya dia tidak menemukan buku komik favoritnya atau apalah gitu, tidak bisa menemukan salah satu pakaiannya, dia bisa ngamuk sampai berlebihan gitu ya. Nah, kita udah mulai hati-hati gitu. Terus misalnya kelaminnya perih, kesakitan dan sebagainya gitu, atau dia cemas begitu ngelihat laptop, komputer dan sebagainya. Setiap ngelihat ada notifikasi, kita udah mesti mulai tanya. Dan please orang tua ya, belajarlah untuk tidak mencintai dengan kemarahan, karena ada banyak orang tua yang ngerasa marah itu perlu karena itu adalah ungkapan cinta. Please don't gitu ya, tapi benar-benar tanyakan dengan anak kita gitu apa yang mereka butuhin dan please listen, karena kemarahan kita malah akan membuat kebanyakan anak makin nggak mau terbuka dan nggak ngasih tahu kita malah lebih sulit untuk menolong anak kita yang tidak mau terbuka sama kita. Ya, peran orang tua tuh kan juga yang mendasar begini ya, dia orang tua ngajarin yang baik, yang salah, baik, buruk gitu ya. Nah, itu anak kan tuh baru tahu knowledge-nya. Iya. Tahu knowledge-nya, tahu jurusnya, belum tentu bisa menggunakannya. Iya. Dan akhirnya pada saat mereka berhadapan dengan dunia ini ya mereka akhirnya baru mulai berlatih. Nah, jadi akhirnya kalau menurut saya orang tua tuh bukan hanya harus mengajarkan mengenai apa yang baik, apa yang sehat, boundaries yang sehat, tapi juga harus tetap punya komunikasi dan hubungan yang baik sehingga si anak itu
selalu bisa cerita apapun juga. Itu penting. Kalau dia dihakimi loh, Dok. Iya, itu predator selalu gitu. Nanti kamu dimarahin orang tuamu nih kalau begini. Jadi udah deh, kamu nggak usah ngomong sama orang tuamu. Nah, itu tuh cara mereka mengikat si anak itu dan mengisolit anak itu dari orang tuanya. Iya, bikin mereka mikir juga, oh bener lagi orang tuaku ntar marah lagi, ntar gini lagi gitu kan. Jadi takut si anak. Ya, jadi tantang jadi orang tua juga bagaimana si anak itu bisa punya image bahwa orang tua saya akan mendengarkan saya dan akan tidak menghakimi saya sembarangan. Gitu ya, itu I penting feel ya. safe dari Iya, my parents. gitu. Itu yang penting ya. Oke, ada pesan saya biar child grooming ini tidak terjadi. Oke, banyak sekali nih ya pesan-pesan sponsor saya nih di sini nih. Jadi bagi siapapun yang mendengarkan ini dan ngerasa wah saya relate banget nih gitu ya. Kalau bisa sih jangan sampai terjadi seperti yang kejadian di Broken Wings. Tapi kalaupun itu terjadi pada Anda gitu ya. Ada contoh-contoh yang misalnya anak merasa dikontrol, dimanipulasi, dipaksa dalam aktivitas seksualnya di bawah 18 tahun, tolong sekali lagi itu bukan kesalahan Anda. Ya, it's not your fault. Ya, nggak ada orang tua yang mau anaknya diperlakukan seperti itu. Dan sekali lagi Anda berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan bukan rasa malu. Gitu. Buat si korbannya, saya juga mau bilang bahwa Anda itu tidak sendirian. Anda punya orang-orang yang mengasihi Anda, yang peduli pada Anda, dan kalau Anda cerita, mereka akan membela Anda. Ya. Jadi jangan merasa sendirian, karena banyak yang mengasihi Anda. Iya, dan setahu saya sih ya Dok ya, sampai saat ini Kemen PPA itu masih mengaktifkan nomor telepon 129 dari ponsel atau dari telepon rumah atau bisa WhatsApp ke 08 111 129 129. Ini adalah layanan Sapa 129, pengaduan resmi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk kekerasan seksual child grooming dan membantu menghubungkan dengan pendamping psikologis, layanan kesehatan hingga proses hukum jika diperlukan. Memang sedihnya ya, baru Januari ini pemerintah sekarang setiap pengaduan sudah menarik biaya. Kalau dulu gratis. Saya nggak ngerti kenapa diganti, but anyway. Jadi kalau misalnya Anda masih nggak yakin, Anda mau datang sendiri takut nanti wah ditembak biaya begini begitu, bisa langsung ke Sapa aja. Mereka itu biasanya punya psikolog yang akan membantu untuk pendampingan, sekaligus mereka akan mengkoneksi dengan lembaga bantuan hukum seperti LBH Apik gitu ya, atau misalnya dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mereka itu akan bisa memberikan layanan yang gratis untuk Anda melakukan laporan kayak begini gitu ya, karena ya peraturannya baru berubah. Saya juga speechless sebenarnya gitu ya, dulunya nggak bayar ya sekarang berbayar. Tapi supaya Anda yakin proses hukumnya itu seperti apa, bisa minta bantuan ke LBH setempat atau kontak ke Sapa 129. Oke, saya kira cukup. Iya, gitu. Jadi memang tidak mudah untuk speak up ya, tapi sekali lagi ketika Anda speak up ini bukan hanya menyelamatkan banyak orang, tapi Anda tahu ketika Anda speak up, Anda sedang menyelamatkan dan menghargai diri Anda karena Anda tidak layak diperlakukan seperti ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sapa Damai Jiwa, saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau. Sampai ketemu di episode berikutnya lagi.